Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahmawati, kelas B, Prodi Sistem Informasi dengan MK Audit Sistem Informasi untuk melaksanakan tugas ujian akhir semester. Di sini saya mengambil judul Audit Sistem Informasi Absensi Pegawai pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung menggunakan framework COVID-5. Langsung saja, perkembangan sistem informasi sampai saat ini telah mendukung proses teknologi di berbagai perusahaan, seperti penggunaan sistem informasi absensi pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Untuk itu diperlukan evaluasi atas penggunaan sistem informasi yang dimiliki Kejaksaan Negeri Kota Bandung untuk memastikan bahwa sistem informasi yang dimiliki telah memberikan kemudahan bagi instansi. Selama ini, implementasi sistem telah berjalan untuk mendukung prosedur kegiatan absensi. Diharapkan dengan dilakukannya audit sistem informasi ini, agar sistem absensi yang ada pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung akan menjadi jauh lebih baik. Rekomendasi dari hasil audit adalah perbaikan dan peningkatan sistem informasi absensi dan tata kelola teknologi informasi di Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Audit sistem informasi berfungsi untuk memastikan sistem informasi dalam perusahaan ini melakukan pengamanan aset informasi, menggunakan sistem dengan efektif dan efisien, dan menjaga integritas. Audit sistem informasi dilakukan untuk memastikan bahwa di perusahaan atau instansi prosedur yang digunakan berjalan dengan semestinya. Selanjutnya, audit sistem informasi. Audit SI atau TI dalam kerangka kerja COVID lebih sering disebut dengan istilah IT assurance. Ini bukan hanya dapat memberikan evaluasi terhadap keadaan tata kelola teknologi informasi, tetapi dapat juga memberikan masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan pengelolaannya di masa yang akan datang. Rumusan masalahnya yaitu Kejaksaan Negeri Kota Bandung menerapkan suatu sistem informasi untuk meningkatkan kegiatan operasional kerja menggunakan alat yang terkomputerisasi, yaitu Face Unlock. Face Unlock untuk mencatat daftar kehadiran pegawai. Sistem yang digunakan harus mampu mengelola, menyampaikan, dan menjaga keamanan informasi dengan baik. Maka dilakukan audit yang bertujuan untuk mengevaluasi tata kelola informasi yang berjalan. Metode yang digunakan yaitu menggunakan framework COVID-5 dengan domain MIA, yaitu monitor, evaluate, dan assess, yaitu memonitor semua proses untuk memastikan pengarahan yang diberikan ditaati. Semua proses IT harus diperiksa secara reguler tiap waktu untuk memastikan kebutuhan kualitas dan ketaatan dengan kebutuhan pengendalian. Domain mengajukan manajemen kinerja, monitor dari internal kontrol, ketaatan dan tata kelola yang reguler. Solusi penyelesaiannya yaitu dengan menerapkan prinsip COVID-5. COVID-5 merupakan kerangka kerja yang umum dan dapat digunakan untuk semua ukuran perusahaan, baik komersial, perusahaan non-profit, atau sektor publik. COVID-5 didasarkan pada 5 prinsip utama untuk manajemen dan tata kelola TI perusahaan. Prinsip COVID-5. Yang pertama yaitu meeting stakeholder need. Terdapat usaha dari perusahaan atau instansi untuk menciptakan nilai bagi para stakeholder dengan menjaga keseimbangan antara realisasi manfaat, optimalisasi risiko, dan penggunaan sumber daya. Yang kedua yaitu conferring the interface end-to-end. Bermanfaat untuk mengintegrasikan tata kelola TI perusahaan ke dalam tata kelola perusahaan.
Sistem tata kelola TI yang digunakan COVID-5 dapat menyatu dengan sistem tata kelola perusahaan dengan lancar. Prinsip kedua ini dibutuhkan untuk mengatur dan mengelola TI perusahaan dimanapun informasi diproses, baik layanan TI internal maupun eksternal. Yang ketiga yaitu Applying a Single Integrated Framework. Terdapat banyak standar yang berkaitan dengan IT, masing-masing memberikan panduan yang subset dari kegiatan IT. COVID-5 sejalan dengan standar lain yang relevan dan kerangka pada tingkat tinggi. Dengan demikian, COVID-5 dapat menjadi kerangka menyeluruh untuk tata kelola dan manajemen perusahaan. Yang keempat yaitu Enabling a Holistic Approach. Tata kelola dan manajemen perusahaan yang efektif dan efisien membutuhkan pendekatan holistik dengan mempertimbangkan beberapa komponen yang saling berinteraksi. Yang kelima yaitu Separating Governance from Management. COVID membuat perbedaan yang cukup jelas antara tata kelola dan manajemen. Kedua hal tersebut mencakup berbagai kegiatan yang berbeda, memerlukan struktur organisasi yang berbeda, dan melayani untuk tujuan berbeda pula. Studi pustakanya yaitu memperoleh data dan informasi dari beberapa sumber-sumber literatur seperti buku, majalah, internet, hasil seminar, artikel, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian sebagai bahan referensi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.